Tanpa alasan yang jelas, Rusia membangun kembali tank objek 279 yang sudah lama tertidur di Museum Tank Kubinka yang terletak di luar ibu kota Rusia, Moskow. Dari video yang baru-baru ini beredar, sekilas tak ada yang istimewa dari tank objek 279 yang sudah kusam dan bergerak sangat lambat. Uni Soviet pernah menjadi salah satu negara adikuasa pemenang Perang Dunia Kedua sebelum keruntuhannya pada tahun 1991. Hingga awal tahun 1991, Uni Soviet adalah negara dengan wilayah kekuasaan terbesar di dunia. Namun, masa kejayaan Uni Soviet tidak mampu bertahan lama. Setelah 69 tahun berdiri, Uni Soviet mengalami keruntuhan pada Desember 1991. Meski demikian, sisa-sisa kejayaan masa Uni Soviet masih tersisa hingga saat ini, yang tersebar di seluruh negara pecahan Uni Soviet. Salah satunya persenjataan yang banyak diwarisi oleh Rusia. Sebuah video yang muncul tampaknya menunjukkan upaya restorasi ekstensif pada tank berat era Uni Soviet Objek 279. Objek 279 terlihat di Museum Tank Kubinka di wilayah Moskow, yang menampung koleksi kendaraan lapis baja yang tak tertandingi dari tahun 1917 hingga saat ini. Tank perkasa itu dapat terlihat bergerak maju dengan sangat lambat dan berisik sebelum uji coba singkat di halaman museum. Detail pekerjaan restorasi dan waktu yang dibutuhkan untuk saat ini masih belum diketahui. Ini bisa menjadi satu-satunya tank objek 279 yang masih ada di dunia peninggalan Uni Soviet yang paling mengesankan. Objek 279 dianggap sebagai satu-satunya kendaraan lapis baja pada masanya yang dapat menahan gelombang kejut yang dihasilkan oleh bom atom. Tank objek 279 dibangun pada tahun 1957 di Kirov Leningrad Plant. Insinyur Rusia menggunakan pengembangan tank ini untuk membuat tank T-10. Tank objek 279 memiliki berat 66 ton dan dipersenjatai dengan meriam Cannon 130 mm. Berbeda dengan tank T-10 yang dibekali meriam 122 mm. Berkat sistem pemuatan semi-otomatis, tank objek 279 mampu membawa 24 peluru meriam dan dapat menembakkan maksimum 7 peluru per menit. Di atas turret terdapat senapan mesin 14,5 mm dan seluruh sistem senjata memiliki stabilizer terintegrasi untuk penembakan yang akurat. Tank objek 279 memiliki pengintai optik dan sistem otomatis yang mengarahkan serangkaian pembidik optik, mencakup perangkat optoelektronik siang dan malam dan proyektor inframerah. Tank objek 279 dilindungi oleh armor setebal 12,5 inci yang dibangun dari struktur cor yang benar-benar kokoh. Bentuknya dibuat dengan sudut miring tertentu untuk perlindungan yang lebih baik. Tank objek 279 ditenagai mesin diesel 16 silinder yang menghasilkan 1000 tenaga kuda dengan kecepatan maksimum 34 mil dengan jangkauan maksimum untuk sekali pengisian bahan bakar hampir 300 km. Tank ini memberikan tekanan tanah sekitar 8,5 pon per inci persegi, membuatnya sempurna untuk menjelajahi lahan basah, tanah lunak dan mengatasi beberapa rintangan. Yang membuat tank objek 279 terlihat istimewa, yaitu bentuk lambung tank yang tidak biasa dirancang sedemikian rupa untuk melindungi agar tidak mudah terbalik jika terjadi ledakan nuklir. Rusia memang merancang tank ini untuk bertarung di medan perang dalam serangan nuklir. Sebanyak 4 kru awak tank juga memiliki sistem perlindungan nuklir, biologi, dan kimia. Namun, nasib tank objek 279 tidak berjalan bahagia karena pemimpin Uni Soviet saat itu, Nikita Khrushchev, lebih memilih memproduksi tank yang lebih ringan. Tank objek 279 berakhir di museum karena pada tahun 1960-an muncul tank T-55 dan tank 62 serta T-64 yang digunakan di medan perang hingga saat ini. Menjadi pertanyaan banyak pihak, mengapa Rusia memutuskan untuk memulihkan tank objek 279 yang sudah lama tertidur di museum. Ini menunjukkan Rusia telah berhasil menangani masalah mesin yang sudah beberapa tahun tak selesai, mendapatkan suku cadang yang baik serta menjaga lambung tank tetap berfungsi.